Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bapak Pasito, Ya, silakan Bu. masuk. Ya. Bapak. Ya, ini berkaitan tugas saya sebagai TDP untuk penyelesaian modul 3.1 mengadakan wawancara kepada kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan. Ada beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama, bagaimana Ibu dalam pengambilan keputusan atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan? Begitu ya Pak ya. Bagaimana cara saya mengidentifikasinya? Baik Pak, untuk bagaimana cara mengidentifikasi, tentu saya melihat kasusnya ya Pak ya. Nah, kasusnya apakah itu kasusnya kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atau orang banyak begitu. Nah, kalau misalnya dilema etika ya Pak ya. Nah, dilema etika berarti ada dua kasus yang itu sama-sama penting misalnya. Tapi tentu mana yang saya prioritaskan Pak. Nah, dilihat dari kebermanfaatannya, efek yang akan ditimbulkannya, mana yang paling besar, atau dampak positifnya mana dan dampak negatifnya mana. Nah itu Pak. Jadi ada skala prioritasnya. Ya, berarti Bu dalam pengambilan mementingkan skala prioritas dulu Bu ya? Ya, skala prioritas, kemudian bagaimana dampak yang akan ditimbulkan. Nah, selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama mengenai kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Kalau misalnya ya sama. Contoh kasusnya seperti misalnya, apa Pak? Misalnya dua kepentingan kasus ini sama-sama mengandung kebenaran, mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu mengambil keputusan, menentukan keputusan dari dua permasalahan ini kalau sama-sama? Berupa kasus positif ya Pak ya, Ya boleh positif. Ya. Misalnya berkaitan begini. Dengan anak, maksudnya berpihak kepada anak. Ya. Misalnya. Baik, contohnya begini. Bapak selaku guru. Ya. Di satu sisi Bapak harus melakukan pengembangan diri. Boleh seperti itu? Ya, boleh. Di sisi lain Bapak mengajar banyak anak yang harus Bapak didikkan begitu ya. Ya, dan di waktu bersamaan Bapak harus melakukan pengembangan diri. Contohnya CGP sekarang kan ya, begitu betul. Ya Pak ya. Walaupun memang CGP itu ada bagian yang tidak mengganggu pelajaran. Ada bagian tertentu yang Bapak harus zoom gitu ya. Nah, kalau seperti itu Bapak sebagai guru tentu akan koordinasi dengan saya. Nah, saya akan mengarahkan Bapak. Kalau seandainya pada saat yang bersamaan Bapak harus melakukan pengembangan diri berupa zoom atau pelatihan, dan di waktu yang bersamaan Bapak mengajar di kelas, ada beberapa kelas, tentu saya tidak akan artinya menghambat perkembangan Bapak ya. Bapak untuk mengembangkan diri, tentu saya tidak akan, saya akan mendukung 100%. Tapi tentu terkait anak Bapak tidak boleh mengabaikan. Nah, kan selalu saya sampaikan, silakan Bapak ikut dan anak tidak terabaikan. Nah, caranya seperti apa? Nah, saya kan menganjurkan Bapak cari guru pengganti. Atau Bapak cari jam pengganti lain untuk menutupi kekurangan ini tadi. Nah, kan seperti itu. Jadi, kedua-duanya tetap terlaksana, tapi tidak ada yang terabaikan. Gitu. Sama-sama ya Bu ya? Iya. Ya, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini dalam penyelesaian kasusnya? Ya itu tadi langkahnya. Pertama tentu kita identifikasi dulu. Nah, identifikasi dulu kasusnya. Kemudian nanti tentu kita cari tahu Pak. Kalau dalam bentuk kasus yang seperti apa ini kasusnya bermasalah, begitu? Dalam permasalahan. Iya, dalam permasalahan. Mana keputusannya? Ya. Kalau mengambil keputusan dalam suatu kasus atau suatu masalah, pasti kita identifikasi dulu. Masalahnya tuh dari pihak yang tergugat atau dari pihak yang membuat masalah dengan pihak yang terkorban misalkan ya Pak ya. Saya tidak akan mendengar dari satu pihak. Seandainya Bapak nih mengalami satu masalah dengan guru yang lain misalnya seperti itu. Nah, tentu saya akan mengklarifikasi dari Bapak dan saya juga akan mengklarifikasi. Maksudnya saya akan mencari tahu
Ya. Saya nggak mau mendengar dari satu Dari satu pihak. pihak ya. Saya akan mendengar dari dua pihak. Saya akan mengambil benang merahnya di mana. Baru bisa ditentukan apa langkah selanjutnya. Sehingga mengambil keputusan itu kita tidak terburu-buru, Pak. Oh, terima kasih. Kemudian hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, itu tadi harus konfirmasi. Kemudian harus kita identifikasi dulu masalah seperti apa, mana yang kebermanfaatan atau dampaknya seperti apa, Pak. Ya, bisa diambil. Kalau perlu kita libatkan orang-orang lain, ya Pak ya. Contohnya misalnya BK atau wakil seperti itu. Kalau itu berhubungan dengan siswa, kita panggil orang tuanya dan sebagainya. Kemudian Bu, apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? Keputusannya seperti apa? Keputusan seperti permasalahan terhadap siswa tadi atau terhadap guru yang ada benar sama benar, kemudian. Ya, tantangannya ketika kita sudah mengambil suatu keputusan dan itu tidak dijalankan secara maksimal. Nah, itu tantangannya Pak, tidak dijalankan. Contohnya seperti ini, Bapak mengikuti pelatihan nih, kelas Bapak sudah mengarahkan, minta tolong dengan satu orang guru untuk menggantikan jam Bapak, begitu ya, membantu Bapak menangani jam Bapak. Nah ternyata guru tersebut hanya memberikan tugas tanpa kontrol peserta didiknya di sana, sehingga kan anak tidak belajar maksimal. Nah itu tantangannya. Nah, sementara Bapak mungkin tidak tahu, yang tahu saya, tentu saya akan menghubungi Bapak setelah itu, seperti itu, dan itu akan dicari penyelesaiannya. Seperti itu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu, atau bahkan memilih jadwal untuk menyelesaikan, mungkin ada berbenturan Ibu dengan kepentingan sehingga selesai permasalahan itu tunggulah dulu, atau gimana? Ada enggak jadwal tertentu seperti itu? Ya, saya akan menelusuri terlebih dahulu Pak. Kalau dilema etika berarti kita akan melihat permasalahannya seperti apa. Karena sama-sama benar tuh. Ya, sejauh apa masalahnya. Kemudian setelah itu saya akan mengkaji di mana dan cari benang merahnya. Tentu saya memikirkan apa tindakan yang tepat yang tidak merugikan kedua belah pihak. Kalau misalkan itu dilema etika ya Pak. Iya. Dan itu tentunya berharap penyelesaiannya untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan individu si A atau guru si B gitu. Jadi itu ya. Jadi harus dicari benang merahnya terlebih dahulu, baru nanti keputusan diambil ini kepentingan bersama atau pribadi. Kemudian apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor apakah yang ada seseorang ya? Seseorang yang jelas siapa yang terlibat, tentu saya ya yang terlibat dalam artian saya mencari tahu apa permasalahannya sesungguhnya. Saya tentu tidak hanya mendengar dari pihak guru si A atau guru si B saja. Saya akan mencari dari pihak-pihak lain apa yang terjadi, begitu. Cari tahu tanpa guru yang lain juga mengetahui, karena apabila guru yang lain mengetahui nanti akan berkembang lebih tidak baik lagi ya Pak ya. Nah mungkin yang saya libatkan kalau itu berhubungan dengan proses pembelajaran, kurikulum saya dilibatkan seperti itu. Kalau seandainya itu bermasalah dengan siswa, maka saya akan melibatkan orang tua, begitu. Berarti ada melibatkan faktor-faktor lain yang ditingkatkan kasusnya tadi Bu ya. Kasusnya, Bapak. Kemudian yang terakhir nih Bu, dari semua yang telah disampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu pengambilan keputusan selama ini? Pelajaran apa itu yang bisa Ibu pelajari selama ini dalam kasus-kasus pengambilan keputusan? Yang pertama kita harus melihat dampaknya. Kemudian yang kedua bisa menjadi refleksi diri saya dengan kasus yang terjadi.
kepemimpinan saya, seperti itu. Yang ketiga, ini bisa jadi pelajaran juga untuk kawan-kawan yang lain supaya tidak terjadi, meminimalisir terjadinya dilema etika yang lainnya supaya tidak berdampak lebih luas. Jadi terima kasih banyak Bu atas waktu dan kesempatan. Ya, segitu saja, ya, cukup. Terima kasih banyak Bu ya. Ya, terima kasih Bapak Situ. Saya doakan semoga kegiatan CGP Bapak Situ lancar ya. Amin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini nama saya Pak Sito. Kebetulan saya ada tugas dari calon guru penggerak dalam modul 3.1 yaitu mengenai pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu bagaimana nanti dalam pengambilan keputusan. Yang pertama Bu, bagaimana Ibu dalam mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan dalam keputusan dalam pengambilan mengidentifikasi dulu. Saya kalau dari itu akan mengklarifikasi dulu, ya mencari data dulu apa masalahnya, Berarti dicari data dulu ya, dari permasalahannya apa, gimana. Jadi nanti bisa kita menentukan bagaimana keputusan itu ya, dicari akar masalah. Kemudian bagaimana Ibu dalam menjalankan keputusan atau pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama dalam kasus-kasus ada dua permasalahan yang sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung kebajikan. Kalau ada permasalahan Ini berat ya, sama-sama ya. Sama-sama. Ya, tapi yang pastinya kita harus melihat dulu informasinya, kebenarannya itu yang mana, dan terus juga memang mana yang lebih benar. Oke. Ya, maka memang agak berat, tapi harus diputuskan juga kan. Ya, jadi harus dipertimbangkan dan dilihat betul kebenarannya itu yang mana yang lebih efektif atau yang lebih akurat. Tidak memihak pada salah satu pihak, ya, tidak membela salah satu pihak. Kemudian yang ketiga Bu, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan itu? Ya, kalau mengambil keputusan yang pastinya kalau seandainya saya bisa memutuskan sendiri, saya putuskan sendiri. Tapi kalau memang agak berat masalah itu dan saya juga ragu dalam memutuskan, maka saya akan meminta bantuan atau pendapat dari kalau istilahnya kalau SMP kan wakasis gitu. Iya, betul. Nah, saya akan minta pendapat dari wakasis. Karena wakasisnya kan TK kan nggak ada wakasis, nah, cuma teman sejawat. Nah, teman sejawat yang lebih tua dari saya. Kebetulan di sini kebetulan sini kan saya lebih muda dari gurunya. Gurunya alhamdulillah sebanyak senior. Jadi salah satunya dengan minta pendapat dengan teman sejawat. Langkah-langkahnya seperti itu Bu ya. Prosedurnya kalau ada apa. Kemudian selanjutnya hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang lebih efektif dalam pengambilan keputusan. Itu tidak lepas dari yang pertama tadi. Iya betul, ini kan saling berkaitan. Iya, saling berkaitan. Yang pasti kita harus mencari informasi dulu. Terus kita pertimbangkan gimana-gimananya gitu kan. Kalau memang sudah deal, hati kita bulat, ya kita langsung putuskan saja. Kemudian ada nggak selama ini tantangan dalam pengambilan keputusan? Hal-hal apa saja nih yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika menurut Ibu? Iya, kalau tantangan itu sudah pasti ada ya, karena kadang-kadang tidak sesuai dengan pendapat kita kan. Kalau menurut pendapat kita begini solusinya. Nah, tetapi kalau diterima lagi ada keraguan, gimana ya bagusnya ya? Ya harus itu juga lah, minta pendapat dengan teman sejawat. Nah, kalau sesuai hati saya bisa diterima,
Karena ini kan kebaikan ya, Iya, etika betul. ini agak susah sedikit ya kan, cuma ya seperti itu kan harus dibuatkan juga. Namanya Bu ya. Kemudian apakah ada yang memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus ilmu etika itu Bu? Apakah langsung menyelesaikan di tempat, kemudian bentuk-bentuk atau prosedurnya apa yang dijalankan? Kalau masalah itu, kalau misalnya masalah ringan bisa diselesaikan, kita selesaikan aja langsung, selesai ke tempatnya, tidak aman, tidak ada beban Oh kan. betul ya, Ya. Bu ya. Tapi kalau memang tidak bisa diselesaikan di tempat, agak berat masalahnya, yang jadi PR juga bagi kita Iya, selesaikan betul. di lain waktu. Kita selain menunggu waktu itu, kita carilah solusinya bagaimana. Mungkin di lain waktu kita selesai. Bisa tetap diselesaikan. Tetap wajib. Iya, karena masalah kan. Mhm. Kemudian Bu, selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ilmu etika yang membantu Ibu atau seseorang? Yang pasti Allah ya. Oh, betul. Kalau kita orang Islam ya, yang Iya, pasti betul. apapun masalah kita mesti berkontak ya, minta petunjuknya kepada Allah dalam kita bermasalah. Selain itu kita bawa sholat tahajud dan kita cari solusi mana. Memang itu yang kita juga ada istilahnya, kalau orang itu guru spiritual ya. Nah, kalau kita kan nggak guru spiritual, cuma itulah Mas Jawa, tapi di luar dari sekolah kan ya. Kalau tidak masalah etika, masalah yang lain pun kan, kalau kita bingung, kita ragu, kita konsultasi dengan seseorang. Mas Jawa Ibu ya, untuk membantu faktor-faktor apa Ya, yang karena agak berat kan, kan gitu. Kemudian tadi sama teman Ibu yang lebih pengalaman tadi Bu ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir Bu, dari semua yang disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengambilan keputusan ilmu etika itu? Misalnya pengalaman untuk Ibu sendiri ya. Memang pada zaman sekarang ini kita harus betul-betul gimana ya, tidak bisa sembarang-sembarang mengambil keputusan gitu ya kan, harus kita cari datanya yang akurat, diselesaikan dengan yang baik, istilahnya tidak memihak pada salah satu pihak dan tidak ada yang tersinggung. Oh, betul. Nah, itu yang pasti ya kan. Ya memang berat lah pengalaman itu, kalau memang ada masalah tuh memang hati makanya. Kalau hati kita tenang, kita tidak memihak pada siapapun, alhamdulillah masalah bisa selesai. Jadi terima kasih banyak Ibu sudah bersedia menerima saya dalam wawancara ini tugas CGP. Mudah-mudahan ini bisa nanti saya jadikan untuk contoh bagaimana nanti ke depannya kalau ada permasalahan. Semoga berhasil ya Pak. Amin ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak. Semangat.